Giabir Online Ignatius. Ketemu lagi nih dengan Kak Vingga. Apa kabar adik-adik hari ini? Oh, ada yang sehat, ada yang baik, ada yang luar biasa. Semuanya nggak kompak. Kalau Kak Vingga tanya apa kabar hari ini, jawabnya adalah terberkati. Oke? Kak Vingga ulangi ya. Adik-adik, apa kabar hari ini? Terberkati. Hore! Kompak semuanya. Nah, siapa nih yang 2 minggu lalu ikut Giabir Online juga? Tunjuk jari. Oke, kita belajar mengenai apa 2 minggu yang lalu? Ya, kita belajar mengenai nasihat Tuhan untuk kita selalu berjaga-jaga. Gimana sih caranya berjaga-jaga? Yaitu tidak boleh nakal, tidak boleh malas, dan selalu berbuat baik. Siapa yang selalu mengikuti nasihat Tuhan? Wah, hebat ya. Pasti semuanya mengikuti nasihat Tuhan ya. Oke, nah Giabir Online hari ini temanya mengenai apa? Kita belajar mengenai meneladani sikap Yohanes Pembaptis. Bagaimana sih sikap Yohanes Pembaptis? Penasaran? Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi adik-adik harus mengikuti ya Giabir Online hari ini dari awal sampai akhir supaya tahu keseruan apa sih hari ini. Oke? Nah, sebelum memulai, seperti biasa, supaya kita lebih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. Ayo semuanya berdiri, bareng-bareng sama Kak Vingga, ikutin gerakan Kak Vingga ya. Shalom adik-adik, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita semua bergembira. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selalu
Oke, semangat semuanya ya adik-adik ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan Biabir online, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya duduk yang rapi, bareng-bareng sama Kak Vingga, kita berdoa bersama. Ikutin Kak Vingga, mulai dari tangan kanan ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat-lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan Biabir online Ignatius. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti kegiatan Biabir online hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Ada yang masih ingat? Minggu Advent ketiga, lilin yang dinyalakan warna apa? Betul, warna merah muda. Jadi, yang sekarang dinyalakan adalah satu lilin warna ungu, dua lilin warna ungu, dan satu warna merah muda. Lambang apa lilin merah muda dalam lingkaran Advent ini? Betul, lambang sukacita. Lambang sukacita. Ya dong, sukacita. Kan ujiannya sudah selesai. Kan sudah mau liburan. Oh, bukan ya. Bukan itu, tapi kita bersukacita karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada yang masih menyimpan ya Corona Advent-nya? Atau sudah hilang semua? Kita simpan ya. Nah, karena kita sedang bersuka hati atau bersuka cita, kita nyanyi dulu yuk. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di dalam Tuhanku, aku bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
bersyukur, bersuka cita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita karena kasih Yesus di hatiku. Ya, kita sudah menyanyi, sudah menari, semakin menambah sukacita kita. Pada pertemuan ini, kakak ingin menceritakan tentang seorang laki-laki yang rendah hati. Nama laki-laki itu adalah Tataratara. Siapa ini? Ada yang sudah tahu? Betul, ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ya. Pegang apa ini Yohanesnya? Pegang tongkat. Ini bajunya dari kulit unta. Yohanes ini makanannya madu dan belalang. Belalang. Tapi bukan belalang yang hewan itu, bukan. Melainkan sejenis kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan ini namanya tanaman belalang. Tuh. Oke. Nah, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Yohanes ini sangat terkenal. Semua orang datang, rela ya, jauh-jauh datang untuk menemui Yohanes ini untuk mendengarkan khotbah-khotbahnya. Saking terkenalnya, Yohanes ini dikira, ya inilah juru selamat, ya inilah Mesias yang ditunggu-tunggu banyak orang. Mereka mengira Yohanes adalah juru selamat. Tapi dengan rendah hati, Yohanes mengatakan dengan sebenarnya dan tidak berdusta bahwa yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Tentu saja yang Yohanes sampaikan itu adalah Yesus. Meskipun banyak orang mengira bahwa Yohanes ini adalah Mesias atau juru selamat, Yohanes tetap mengatakan bahwa bukan aku, melainkan akan datang kemudian daripadaku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Itu ya tentang Yohanes. Nah, kita saksikan sebentar ya cuplikan film dari Yohanes. Yuk. Pada mulanya, Sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah. Dan Sabda adalah Allah. Sejak semula, Sabda ada bersama Allah. Segalanya dijadikan melalui Dia, dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Sabda adalah sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tak dapat memadamkannya. Allah mengirim utusannya, seseorang bernama Yohanes, yang datang untuk mewartakan tentang terang itu, supaya semua orang mendengar warta itu dan percaya. Ia sendiri bukan terang itu. Ia datang hanya untuk mewartakannya. Itu adalah terang sejati.
terang yang datang ke dunia dan menerangi semua manusia. Sabda ada di dunia, dan meskipun Allah menjadikan dunia melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menerimanya. Namun ada juga yang menerimanya dan percaya, sehingga mereka diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka semua menjadi anak-anak Allah, bukan karena dilahirkan sebagai anak dari seorang manusia. Allah sendirilah yang menjadi bapa mereka. Sabda sudah menjadi manusia, penuh kasih dan kesetiaan yang tinggal di antara kita. Kita sudah melihat keagungannya, keagungan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes mewartakan tentang dia. Dialah orangnya yang aku maksud ketika aku berkata, dia akan datang setelah aku. Tapi dia lebih besar dari aku, sebab dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Melalui rahmat-Nya yang berlimpah, Ia memberkati kita semua, masing-masing dari kita mendapat berkat itu. Hukum Allah kita terima melalui Musa, tetapi kasih dan kesetiaan-Nya dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang pernah melihat Allah, anak tunggal Allah yang sama dengannya, dan erat sekali kepadanya. Dialah yang menyatakannya pada kita. Para penguasa Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes. Siapa kau? Yohanes tidak menolak untuk menjawab, tetapi dia berkata secara terus terang. Aku bukan Mesias. Kalau begitu kau siapa? Apakah engkau Elia? Aku bukan Elia. Apakah sang nabi? Bukan. Kalau begitu katakan siapa engkau? Kami harus memberi jawaban kepada yang sudah mengutus kami. Terserah. Apa katamu tentang dirimu? Yohanes menjawab dengan mengutip Nabi Yesaya. Akulah suara yang berseru di padang pasir. Ratakanlah jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Lalu mereka yang diutus oleh orang-orang Farisi bertanya pada Yohanes, Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan sang nabi, mengapa engkau membaptis? Aku membaptis dengan air. Tapi di antara kalian ada orang yang tidak kalian kenal. Dia datang setelah aku. Tetapi aku tidak layak, walau untuk membuka tali sepatunya. semua itu terjadi di Betania, di sebelah timur sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Adik-adik, setelah melihat cuplikan film tadi, kita bisa meneladan atau bisa belajar dari sikap Yohanes, yaitu selalu jujur, mengatakan apa yang sebenarnya. Seperti tadi digambarkan bahwa ketika semua orang mengira bahwa Yohanes ini adalah Mesias, karena waktu itu Yohanes sangat terkenal, banyak orang yang bahkan rela datang jauh-jauh untuk menemui Yohanes, mendengarkan khotbahnya. Namun Yohanes selalu memastikan bahwa dia bukan Mesias. Dia hanyalah laki-laki biasa yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Dan sikap lain yang bisa kita pelajari adalah rendah hati. Inilah kehebatan Yohanes.
rendah hati. Meskipun waktu itu dia sangat terkenal, semua orang memuji Yohanes, semua orang menanti-nantikan dan bahkan ingin bertemu, namun Yohanes tetap rendah hati dengan mengatakan bahwa yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa yang Yohanes sampaikan atau Yohanes maksud? Yaitu Yesus sendiri. Yohanes tetap rendah hati meskipun dia terkenal ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari sikap Yohanes. Caranya bagaimana untuk rendah hati? Kita masing-masing itu punya kelebihan, punya keterampilan, punya keahlian. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengecilkan orang lain, tanpa harus mengejek orang lain, tanpa harus menyombongkan diri. Seperti Yohanes, diutus untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Yohanes dengan rendah hati menerima tugas itu dan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri atau malah mengaku-ngaku dia Mesias. Namun Yohanes tetap mengatakan yang sebenarnya bukan. Saya bukan Mesias. Nah, di sini yang masih sering ngambek-ngambek siapa? Yang masih sering marah-marah siapa? Yang masih sering ngeluh siapa? Enggak ya. Kita mulai belajar untuk rendah hati. Tetap menerima setiap tanggung jawab yang diberikan dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, sekarang kita mau main, ada games. Gamesnya itu kalau itu baik, kita lompat ke kanan. Kalau itu buruk, kita lompat ke kiri. Oke? Paham ya? Nah, sekarang memberi sedekah bagi orang miskin. Lompat ke kanan. Makan dalam gereja. Lompat ke kiri. Membeda-bedakan teman. Lompat ke kiri lagi. Mengikuti doa lingkungan. Lompat ke kanan. Mencuci piring bekas makan sendiri. Kanan. Kebanyakan main game di HP. Kiri. Menyayangi binatang. Kanan. Gemar jajan. Kiri. Membuang sampah pada tempatnya. 1, 2, kanan. Bertengkar. Kiri. Merapikan tempat tidur. Kanan. Makan tidak dihabiskan. Kiri. Mendoakan orang sakit. Kanan. Menghormati orang tua. Oh, salah. Kanan lagi. Ikut sekolah minggu. Kanan lagi. Yeay. Ya, pada hari ini kita bisa belajar dari Yohanes sikap yang bagaimana? Jujur dan rendah hati. Oke, untuk Kakak Bir ya, tugasnya. Nah, apa tugas Yohanes Pembaptis? Ya, ulangi ya. Apa tugas Yohanes Pembaptis? Yang nomor 2, apa yang bisa kita teladani
dari sikap Yohanes Pembaptis. Apa yang bisa kita teladani dari sikap Yohanes Pembaptis? Seperti biasa ya, ditulis, difoto, dan dikirim. Oke, adik-adik Dia, kita buat prakarya yuk. Semua sudah menerima kertas ini ya? Lembar seperti ini sudah dapat ya? Oke, nah tugas adik-adik adalah memberi warna pada ini gambar Yohanes Pembaptis ini. 1, 2, 3 diberi warna. Nanti contohnya akan begini. Jadi warnanya boleh bebas ya, apa saja boleh warnanya. Ini dan ini. Oke. Tulisannya juga dipotong mengikuti garisnya. Oke. Nanti jadinya begini. Nah. Yang bawah juga. Salah. Nah, begini. Oke. Dipotong, kalau sudah selesai mewarnainya dipotong-potong-potong. Lalu adik-adik siapkan kertas. Ini boleh kertas origami, boleh kertas buffalo boleh, yang agak tebal ya. Semakin tebal semakin baik. Nah, terus Yohanesnya nanti ditempel di tengah. Oke, bentar ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong, sudah menyiapkan kertas, tinggal tempel. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kertasnya ini dilipat dulu menjadi 2 ya. Dilipat. Terus setelah itu ditempel. Nah, kertasnya tadi kan sampingnya ada ujung-ujungnya, itu yang posisi yang letak lemnya di situ untuk menempel ya. Jadi seolah-olah tulisannya menggantung gitu. Tuh. Lalu Yohanes ditempel di tengah, kemudian orang-orang ini tempel di pinggir. Seperti ini nanti hasilnya. Udah jadi deh. Oke. Dicoba ya. Kalau sudah selesai, difoto, kumpulkan. Baik adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita boleh belajar mengenal Yohanes Pembaptis dan boleh meneladan dari sikap-sikap Yohanes Pembaptis, yaitu untuk selalu jujur dan rendah hati, mengatakan apa yang sebenarnya dan melakukan apa yang kita bisa dengan sebaik-baiknya. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu teman di sekolah atau teman tetangga rumah ya. Kita berteman baik. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua. Tuhan memberkati. Adik-adik, bagaimana tadi dengan Kanita? Seru ya? Dijelaskan mengenai siapa sih itu Yohanes Pembaptis. Kakak percaya nih, adik-adik jadi semakin tahu siapa Yohanes Pembaptis, dan adik-adik pasti bisa mengikut meneladani sikap Yohanes Pembaptis di kehidupan sehari-hari bersama teman yang ada di rumah, di sekolahan, di gereja, atau di mana saja ya. Nah, tadi sudah jelaskan ya aktiviti hari ini tentang apa saja dikerjakan dan difoto, dikirimkan ke kakak-kakak pembimbingnya di masing-masing lingkungan. Lalu, jangan lupa juga untuk diupload di Instagram dan di tag Biabir Ignatius. Nah, jangan lupa di-follow juga ya. Sebelum kita tutup kegiatan Biabir Online hari ini, ayo kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi. Semuanya berdiri. Ikutin gerakan Kak Vingga ya.
kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Semuanya duduk yang rapi, ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Ikutin Kak Vingga ya, dari mulai tangan kanan. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir kegiatan Biabir online hari ini, sehingga kami dapat mengikuti dengan baik. Tuhan berkati kami agar kami dapat ikut meneladani sikap Yohanes Pembaptis di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di kegiatan Biabir Online Ignatius 2 minggu lagi. Dadah!